Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ, bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BPS. With me, Pastor Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study from Indonesia for the Universe, dari Indonesia untuk seluruh jagat raya. Now we want talk about this tema ya, YHWH not exist anymore. YHWH itu sudah tidak ada ya. For long time ago, more than 2000 years ago, YHWH was not exist anymore. Udah lama sekali, sudah sekitar 2000 tahun lalu. YHWH itu sudah tidak ada ya. YHWH is true God. Jeremiah chapter 10 verse 10. That is memorial name for all generation. That is God name forever. YHWH itu Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10. Itu adalah nama sebutan untuk turun-temurun, yaitu nama yang selama-lamanya ya. Which name of God that forever and for all generation ya. Allah yang mana yang untuk selama-lamanya dan untuk turun-temurun ya. Exodus chapter 3 verse Exodus mana ini? Keluaran 3 ayat 15. Exodus chapter 3 verse 15 ya. Ya. Dan sebelumnya Exodus 3 ayat 14, Keluaran 3 ayat 14 ya. Lord answers, Lord said, I am that I am, mean I am Alpha Omega. Revelation chapter 1 verse 8. Jadi nama yang mana yang turun-temurun dan selama-lamanya di dalam Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 14 menjawab, Aku adalah aku, artinya Alpha Omega di dalam Wahyu 1 ayat 8. Very clear. The name of God that forever and for all generation is Alpha Omega, not YHWH. That is Jesus Christ. Jadi sudah sangat clear, nama Allah yang turun-temurun dan untuk selama-lamanya adalah Alpha Omega, bukan YHWH. Alpha Omega adalah Yesus Kristus. How explain YHWH not exist anymore? Gimana jelasin YHWH udah nggak ada? Because Isaiah chapter 43 verse 10 and 11 very clear wrote, Before me there was no God form, neither shall there be after me. That means only one time God form. Attention, only one time YHWH form ya. Sebab di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 sudah sangat clear menulis, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, demikian pula setelah aku tidak pernah akan ada lagi. Itu berarti Allah dibentuk itu hanya satu kali. Ingat, Allah dibentuk, YHWH dibentuk itu hanya satu kali. Form become that, form become what ya. Isaiah 43 verse 11 answered, God form become savior ya. Allah dibentuk jadi apa ya. Yesaya 43 ayat 11 menjawab, Allah dibentuk jadi juru selamat. Can show the evidence that
YHWH not exist anymore? Bisakah menunjukkan bukti bahwa YHWH sudah tidak ada lagi? Ya. Jesus was born, YHWH form become flesh, name Jesus. Luke chapter 2 verse 7 link to John chapter 1 verse 14. Yesus lahir, YHWH dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Lukas 2 ayat 7, link Yohanes 1 ayat 14. It fulfill Jeremiah 43 verse 10. Ini menggenapi Yesaya 43 verse 10, menggenapi Yesaya 43 ayat 10. Saya ulang. Yesus lahir, YHWH dibentuk menjadi flesh, menjadi manusia, menjadi daging, namanya Yesus. Lukas 2 ayat 7, link ke Yohanes 1 ayat 14. Ini menggenapi Yesaya 43 ayat 10. Which God worship during Jesus child to 30 years. Luke chapter 1 verse 46 47 answered, Mary worships Lord to be God. He is Almighty God in Luke chapter 1 verse 49. And then Revelation chapter 1 verse 8 wrote Almighty God is Jesus. Allah siapa atau siapa Allah yang disembah ketika Yesus lahir sampai Yesus berumur 30 tahun? Lukas 1 ayat 46 dan 47 menjawab, Maria menyembah Tuhan sebagai Allah, T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil sebagai Allah. Dia adalah Allah Maha Kuasa di dalam Lukas 1 ayat 49. Nanti digenapi di dalam Wahyu 1 ayat 8, di situ tertulis Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa adalah Yesus. Oke. This is the evidence that YHWH not exist anymore. Mary not worship to YHWH anymore, but to Lord Almighty God. Itu bukti bahwa YHWH sudah tidak eksis lagi, sudah tidak ada lagi. Maria saja menyembah kepada Tuhan, T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil, Tuhan Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Maria tidak lagi menyembah kepada YHWH sebab Maria tahu bahwa YHWH sudah jadi manusia, namanya Yesus. Masalahnya Anda tahu nggak? Kalau YHWH sudah jadi manusia namanya Yesus sebagai flesh atau daging itu. During Jesus ministry age 30 to 33, God worships in Prophet Father, ya, John chapter 16 verse 25. Jesus is everlasting Father as written as Isaiah chapter 9 verse 6. Cause of Jesus is everlasting Father. So during Jesus become flesh, he used Prophet Father to be in the Prophet as Jesus himself spirit in heaven. Selama Yesus melayani pada umur 30 sampai 33 tahun, hanya 3 tahun ya, Allah yang disembah adalah Bapa kiasan, Prophet Father di dalam Yohanes 16 ayat 25. Yesus sendiri bergelar Bapa kekal seperti tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6. Oleh sebab Yesus itu Bapa kekal, maka selama Yesus menjadi manusia, dia memakai Prophet Father, Bapa kiasan, to be in the prophet as Jesus himself spirit in heaven, sebagai kiasan Yesus dirinya sendiri sebagai roh di surga. That proven by Jesus in Revelation 5 times. Yesus said he is everlasting Father, that is Alpha Omega. Revelation chapter 1 verse 8 and 17, Revelation 2 verse 8, Revelation 21 verse 6, Revelation 22 verse 13.
itu adalah bukti, dibuktikan oleh Yesus 5 kali di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal, yaitu Alfa Omega. Wahyu 2 ayat 8 dan 17, Wahyu 1 ayat 8 dan 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Jadi very clear, YHWH not exist anymore for long time ago, ya, approximately 20 years ago, ya, saudara-saudara ya. Jadi sudah sangat clear, YHWH tidak ada lagi, ya. Sudah lama, sudah 2020 tahun lalu, ya, 2021, sekarang tahun 2021, ya. If you stubborn neck contender still worship YHWH, Jesus very angry and name you serpent, you generation of viper, you cannot escape the damnation of hell. Matthew 23 verse 33. Jika kamu keras kepala, tegar tengkuk, ngeyeler ngototer, masih menyembah YHWH, Yesus sangat marah dan menamai kamu serpent atau ular, yaitu ular beludak, generasi ular beludak. Kamu tidak bisa lari dari hukuman di neraka. Matius 23 ayat 33, saya ulang. Jika Anda keras kepala, tegar tengkuk, ngeyeler ngototer, masih menyembah YHWH, Yesus sangat marah dan menyebut kamu sebagai ular, keturunan ular beludak. Kamu tidak bisa lari dari hukuman di neraka. Matius 23 ayat 33. If you fail to understand, force yourself that YHWH is Jesus right now in heaven, you blasphemy Jesus, never forgive in this earth and in the new world. Matthew chapter 12 verse 32. Jika kamu gagal paham, ya, maksa banget, ya, atau memaksakan dirimu sendiri mengatakan bahwa YHWH adalah Yesus yang sekarang di surga, kamu menghujat Yesus, tidak akan diampuni dunia akhirat. Matius 12 ayat 32, saya ulang. Jika kamu gagal paham, mengira YHWH masih ada, lalu kamu mengatakan bahwa YHWH itu Yesus yang sekarang ada di surga, kamu menghujat Yesus dan kamu tidak diampuni dunia dan di akhirat. Matius 12 ayat 32. Oke, very clear, ya. YHWH not exist anymore. YHWH sudah tidak ada lagi, ya. Jangan memaksakan diri masih menyembah YHWH. Kamu akan disebut viper, ular beludak, ya. Kamu akan ke neraka, ya. Jangan memaksakan diri menganggap bahwa YHWH itu adalah Yesus yang sekarang ada di surga. Itu salah, ya. YHWH sudah jadi manusia, ya, become flesh, ya. Name Jesus, name Yosua. YHWH menjadi manusia, namanya Yosua. Yesua, ya. Yesua HaMashiach, ya. Ada yang nyebut Yosua, ada yang nyebut Yesua, ya. Yesua HaMashiach sama saja. Alkitab menulis namanya Yesus. YHWH sudah menjadi manusia, namanya Yesus finish. Sudah tidak ada lagi penyebutan YHWH. Alkitab tidak menulis lagi YHWH, ya. Di Perjanjian Baru tidak ada YHWH kecuali kalau mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama, ya. Jadi very clear, jangan maksa banget Anda membuat pengajaran YHWH adalah Yesus yang sekarang. Kamu menghujat Yesus, ya. Yesus adalah nama diri Allah, sedangkan YHWH adalah nama sebutan dan itu sudah finish, ya, sudah selesai. YHWH yang kamu maksud adalah Bapa kekal Yesus Kristus, Alfa Omega. Dialah Yesus. Yesus tidak memakai sebutan YHWH lagi. Jangan maksa, maka kamu akan disebut sebagai ular beludak
kamu akan menyebabkan Anda akan menghujat Yesus tidak diampuni dunia akhirat. Oke, very clear? Bapak Ibu Saudara, tetap semangat di tahun 2021 ya, meskipun masih pandemi COVID-19 ya, tapi kita tetap semangat ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kena COVID tuh ya, termasuk tokoh-tokoh agama di luar Kristen tuh ya, apa itu, para pendakwah di keyakinan sebelah, di umat siapa lagi banyak yang kena COVID tuh. Ya, banyak pendeta juga kena COVID ya. Kita tetap semangat ya, jangan takut lah ya. Pemerintah sudah berusaha dengan vaksinasi, nanti kita ikuti saja ya. Pemerintah dengan sudah sangat firm ya, sangat bijak ya untuk mengatasi ya pandemi COVID ini. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya Pak ya. Ya, ada in English, ada juga in Indonesia ya. Kebenaran ini harus diberitakan supaya COVID itu berhenti ya. 2022 pemberitaan tentang Allah Esa harus menjangkau seluruh dunia ya. Semua orang harus mendengar bahwa Allahnya orang Kristen itu Esa, bukan Tritunggal, yaitu Yesus Kristus itu Allahnya orang Kristen, titik ya, tidak pakai embel-embel, tidak Bapa dalam nama Yesus dan sebagainya. Still with me, Pastor Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study. Through God bless you all. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS dari Indonesia untuk Jagat Raya. Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamashiach. Haleluya. Amin.